There's 10 men with what looks like 20. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai di negara Bosnia, tepatnya di istana kepresidenan. Satu kompi tentara pemberontak baru tiba dan langsung melenyapkan anggota pas pampers yang berjaga-jaga. Sedangkan di dalam istana seorang ajudan menemui presiden. Dia pun melaporkan kepada presiden info yang baru diterimanya dari pihak Amerika bahwasanya seorang jenderal bernama Olodan berencana melakukan kudeta. Untuk itu si ajudan mengajak sang presiden untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi tak lama kemudian para pemberontak tersebut berhasil menerobos masuk. Lalu tanpa perasaan mereka mengirim presiden serta keluarganya ke alam lain. Beberapa hari kemudian, kabar si Olodan berhasil mengambil alih kekuasaan negara Bosnia tersebar ke seluruh dunia. Para tentara PBB dari berbagai negara yang sedang bertugas di Bosnia pun mengadakan rapat membahas masalah tersebut. Di sini perwakilan tentara Amerika yang diwakili Kolonel Torida mengutarakan rencana negara menggunakan jasa tentara bayaran untuk membebaskan dubes Amerika yang disandra serta menangkap si Olodan, dan peserta rapat pun menyetujuinya. Singkat cerita, 4 orang tentara bayaran yang bernama Andrew, Jack, Lucas, dan Carlos tiba di Bosnia. Kolonel Torida pun langsung mengutarakan kalau tugas utama mereka berempat adalah menyelamatkan dubes Amerika serta staf-stafnya dari tawanan si Olodan. Dan kalau bisa sekalian mereka menangkap si Olodan secara hidup-hidup supaya bisa diadili di pengadilan internasional. Si kolonel juga membagikan foto si Olodan serta tangan kanannya yang bernama Radovic. Setelah itu si kolonel menunjukkan peta markas si Olodan yang diberitahu Intel yang menyamar menjadi anggota si Olodan. Malam harinya tentara PBB mengantar mereka ke tengah hutan di mana tempat tersebut nantinya akan menjadi titik jemput mereka setelah selesai melaksanakan misinya. Sedangkan di markasnya si Olodan sedang santai menonton TV yang terus memberitakan aksinya merebut kekuasaan. Di tempat yang sama, dubes Amerika serta seorang staf wanita bernama Beatrix sedang gelisah. Besok paginya saat masih tidur, si Andrew serta rekan-rekannya terbangun karena mendengar suara ribut-ribut. Si Andrew pun memutuskan untuk memeriksanya hingga dia melihat sekelompok masyarakat sedang menggali tanah diawasi anggota si Olodan. Setelah itu si Andrew kembali menemui rekan-rekannya lalu menceritakan apa yang dilihatnya. Mendengar itu si Jack langsung mengambil kesimpulan kalau yang digali itu akan menjadi kuburan massal. Di sini si Carlos bertanya langkah apa yang harus mereka lakukan. Tapi si Andrew justru menyuruh supaya mereka fokus ke tujuan mereka serta tidak mencampuri urusan yang lain-lain. Tapi ketiga rekan-rekannya tidak setuju dengan pendapat si Andrew, karena mereka tidak akan membiarkan masyarakat yang tidak bersalah dihabisi. Lalu mereka bertiga langsung bergerak melenyapkan semua anggota si Olodan saat ingin menghabisi masyarakat tersebut. Tapi sungguh malang, si Lucas justru tewas tertembak.
Film berlanjut, para masyarakat tersebut mengucap syukur kepada Tuhan karena nyawa mereka diselamatkan. Setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan tak jauh dari sana si Andrew membawa pong mayat si Lukas. Dia pun memukul si Jack dan menyalahkannya karena mengabaikan perintahnya hingga mengakibatkan si Lukas tewas. Si Jack hanya bisa menangisi mayat si Lukas. Setelah itu mereka pun menguburkannya secara layak. Malam harinya si Radovic menemui si Olodan di ruangannya. Dia pun melaporkan tentang anggota mereka yang tewas saat mendapat tugas mengeksekusi masyarakat tadi siang. Si Olodan pun marah mendengar kabar tersebut, lalu menyuruh si Radovic menugaskan anggota mereka mencari masyarakat tersebut sampai dapat. Tengah malam si Andrew bersama rekan-rekannya tiba di dekat markas si Olodan. Setelah mengatur strategi, mereka bertiga langsung beraksi hingga mereka berhasil menyelamatkan si Dubes dan si Patrick serta menangkap si Olodan. Tapi lagi-lagi mereka harus kehilangan karena si Jack tewas tertembak. Which way? Move! I'll cover you. Go! Film berlanjut saat di tengah hutan si Carlos terpisah dari rombongan si Andrew. Karena takut musuh terus mengejar, si Andrew mengajak mereka terus bergerak. Sedangkan di markas tentara PBB, Kolonel Torida bertanya kepada anggotanya apa ada kabar terbaru dari intel yang menyamar. Si anggota pun menjawab belum ada. Kembali ke markas si Olodan, di mana anggota yang bernama Alex menggeledah mayat si Jack tapi tidak menemukan identitas apapun. Si Alex pun memberitahu si Radovic kalau senjata yang digunakan penyerang tersebut buatan Rusia. Mendengar itu si Radovic merasa bingung. Film berlanjut setelah beberapa kilometer berjalan, si Andrew memutuskan untuk bermalam di sebuah pondok yang ada di tengah hutan. Kita ke markas tentara PBB di mana salah satu anggotanya melaporkan pesan dari Intel kalau misi tim si Andre sukses serta berhasil menangkap si Olodan, tapi 2 orang rekannya tewas. Si kolonel merasa senang mendengar kabar tersebut. Besok paginya saat yang lain masih tidur, si Andre melihat 2 orang anggota si Olodan mendekati pondok mereka. Tanpa menunda-nunda si Andre langsung menembaki hingga membuat yang lainnya terbangun. Di sini si Andre kerjasama dengan si Patrick melenyapkan anggota si Olodan. Film berlanjut setelah si Patrick mengobati luka tembaknya, si Andrew mengajak mereka meninggalkan tempat tersebut, sedangkan anggota si Olodan terus mengejar mereka. Tentara PBB pun sudah tiba di lokasi penjemputan. Siang harinya saat istirahat di tepi sungai, rombongan si Andrew ditemukan anggota si Olodan yang langsung ngebom mereka. Saat terjadi baku tembak, si Olodan memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Sedangkan di markasnya si Radovic menerima laporan dari anggotanya tentang keberadaan rombongan si Andrew. Mendengar itu si Olodan memberi perintah untuk menyuruh semua pasukan menuju ke sana karena dia juga akan ikut turun ke lapangan. Kembali ke tengah hutan di mana si Andrew terus mengejar si Olodan. Dia berhasil menangkapnya setelah menembak kakinya. Di tempat lain, masyarakat yang mereka selamatkan sebelumnya bertemu dengan si Carlos. Salah satu dari mereka memberitahu kalau teman-teman si Carlos saat ini dalam bahaya karena dikejar anggota si Olodan. Dia pun mengajak si Carlos untuk membantu mereka.
kembali ke tempat si Andrew di mana mereka terus melanjutkan perjalanannya, dan rombongan si Radovic serta rombongan si Carlos juga mendekati posisi mereka. Hingga tak lama kemudian anggota si Olodan menemukan posisi mereka saat istirahat, lalu menembak sang dubes hingga tewas. Melihat ada kesempatan, si Olodan langsung kabur. Si Patrick memutuskan mengejarnya walau si Andre sudah melarangnya. Setelah itu terjadilah baku tembak dan si Patrick berhasil menangkap si Olodan. Tak jauh dari lokasi, si Alex menangkapkan kedua rekannya. Beberapa saat kemudian rombongan si Andrew semakin terjepit karena dikepung si Radovic bersama anggotanya. Untunglah rombongan si Carlos tiba tepat waktu membantu mereka. Hingga saat si Carlos dan si Alex baku hantam, si Alex pun memintanya berhenti karena dia seorang intel militer Amerika. Supaya si Carlos percaya, dia menyuruhnya memeriksa HP-nya serta membaca SMS yang dikirimnya kepada si Kolonel Torida. Di tempatnya, si Andre menyuruh si Patrick membawa si Olodan menyeberangi sungai karena tentara PBB sudah menunggu dia di sana. Setelah memeriksa HP si Alex, akhirnya si Carlos percaya. Setelah itu mereka langsung bergerak, sedangkan si Patrick berhasil menyeberangi sungai membawa si Olodan. Dan si Alex pun mengirim si Radovic ke alam lain. Di tempat lain, anggota si Olodan yang tersisa menembak si Andrew. Tak lama kemudian si Carlos datang lalu berusaha menyelamatkannya, tapi semuanya sudah terlambat karena si Andrew menghembuskan napasnya saat di perjalanan. Akhir cerita, Kolonel Torida mengadakan jumpa pers. Di sini dia mengumumkan kalau penjahat perang bernama Olodan berhasil ditangkap dan secepatnya akan dipindahkan ke Den Haag untuk diadili atas kejahatannya melakukan pembantaian massal terhadap rakyat. Sedangkan di Amerika, si Patrick ziarah ke kuburan si Andrew dan film pun selesai.